Sahabat Hoodsos, kali ini saya akan menyampaikan cara menyusun bisnis model produk dan jasa KUPS. Apa itu bisnis model? Bisnis model adalah penjelasan bagaimana sebuah perusahaan atau orang membuat, menyalurkan, mendapatkan keuntungan dari nilai tambah yang diberikan kepada konsumen. KUPS yang bagaimana yang bisa menyusun bisnis model? Yaitu KUPS yang sudah mengetahui potensi kawasannya, baik potensi produk maupun potensi jasanya. Kemudian KUPS yang sudah menetapkan produk dan jasa yang akan diusahakan. Lalu persiapan sebelum menyusun bisnis model KUPS. Ada dua hal besar yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, pastikan potensi produk dan jasa sudah didata dengan lengkap, seperti misalkan jenis produk dan jasanya, kemudian kapasitas produksinya, kapasitas daya dukung dan daya tampung jasanya, akses transportasinya, keterampilan dan jaringan anggotanya, peluang permodalan dan kerjasamanya. Nah, ini sudah dipetakan semuanya. Lalu sumber datanya dari mana memetakan ini? Sumber datanya dari hasil pendataan potensi yang sudah dimasukkan ke dalam perencanaan RKU atau RPHD, RKT yang sudah disahkan. Nah, kemudian persiapan besar yang kedua apa? Yaitu memetakan keunggulan produk dan jasa yang sejenis dengan usaha kita. Cari keunggulan atau nilai yang belum dimiliki oleh pesaing kita. Kemudian bagaimana caranya kita mengetahui tren pasar? Kita akan menggunakan Google Trend untuk mengetahui tren perubahan dan pola konsumen. Berikut langkah-langkahnya. Baik, sekarang kita akan coba menganalisa tren pasar ya, menggunakan Google Trend. Langkah pertama kita masuk ke browser, kemudian masuk ke alamat Google Trend-nya. Setelah kita masuk ke Google Trend, pertama yang kita tentukan adalah posisi negara di mana kita akan menganalisa produk dan jasa. Baik, setelah masuk ke sini, selanjutnya kita tentukan produk apa yang mau kita bandingkan. Kita ambil contoh produknya madu hutan di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan kita ambil contohnya madu kelulut. Kemudian kita tentukan posisi analisanya di Indonesia, klik nama negara, kemudian kita tentukan negaranya di Indonesia. Selanjutnya kita pilih periode analisanya, kita pilih 3 bulan terakhir atau 90 hari terakhir. Kemudian kita pilih kategorinya itu orang yang berbelanja madu kelulut dan madu hutan. Nah, sekarang bisa kita lihat perbandingan antara madu kelulut dan madu hutan. Jadi madu kelulut lebih banyak dibeli dalam 3 bulan terakhir dibandingkan madu hutan. Ini periode 13 September sampai 6 Desember 2020. Nah, selain tren ini juga kita bisa melihat di mana saja sih konsumennya gitu, letak konsumennya. Di bawah kita bisa melihat sebaran pembelian produk madu. Jadi bisa kita lihat nih di Pulau Kalimantan itu lebih banyak orang membeli produk madu kelulut. Kemudian di Pulau Jawa itu lebih banyak sebarannya untuk pembelian madu hutan. Kemudian kita juga bisa melihat di bagian kanan bawah bisa menampilkan semua sebaran di provinsi masing-masing. Contoh misalkan nih di Jawa Barat ini masih separuh-separuh konsumennya, separuh minatnya ke madu hutan dan separuh minat pembeliannya ke madu kelulut. Tapi untuk Sumatera Utara, Jawa Timur ini masih minatnya ke madu hutan. Kesimpulannya, sesuai dengan analisa Google Trend tadi, jika kita ingin berbisnis madu, maka pilihlah bisnis madu kelulut atau madu kelenceng karena paling banyak dibeli dalam 3 bulan terakhir. Ini untuk pemasaran di Pulau Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jawa Barat. Ini sesuai dengan lokasi-lokasi yang ditunjukkan oleh Google Trend tadi. Nah, kemudian untuk pemasaran bisnis madu hutan tadi ditunjukkan pemasarannya ke Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan lokasi-lokasi lain yang ditunjukkan di dalam Google Trend tadi. Bisnis model KUPS ada dua. Yang pertama, bisnis model untuk produk. Yang kedua, bisnis model untuk jasa. Apa tujuan dan manfaat bisnis model? Yang pertama, memperjelas rencana usaha yang akan kita lakukan.
Yang kedua, memetakan semua aspek usaha agar usaha kita itu bisa terus berjalan dan menguntungkan. Yang ketiga, menjadi alat kontrol agar usaha kita bisa mengikuti perkembangan pasar. Bagaimana cara menyusunnya? Berikut tahapan menyusun bisnis model kanvas. 1. Tentukan jenis produk atau jasa yang akan kita usahakan. 2. Tentukan target atau segmen pasarnya. Ketiga, tentukan nilai keunggulan produk dan jasa yang akan kita berikan kepada konsumen. 4. Tentukan melalui saluran apa nilai produk atau jasa itu bisa sampai kepada konsumen. Yang kelima, tentukan di mana saja konsumen bisa mendapatkan dengan mudah produk dan jasa yang kita tawarkan. Keenam, menentukan layanan konsumen agar kita dan konsumen itu punya hubungan yang kuat. Ketujuh, tentukan aktivitas utama usaha kita. Yang kedelapan, petakan sumber daya apa saja yang kita miliki untuk mendukung aktivitas utama tadi. Yang kesembilan, petakan mitra utama usaha kita yang betul-betul mendukung aktivitas usaha. Kesepuluh, rincikan struktur atau item-item biaya apa saja untuk mendukung aktivitas utama. Dan yang terakhir, ke-11, jelaskan melalui proses apa saja kita bisa mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Saya akan mencontohkan bisnis model produk dan jasa KUPS menggunakan bisnis model kanvas 9 blok. Kita coba untuk produk, kita akan buat model bisnis untuk madu hutan dan madu kelulut. Kemudian untuk jasa, kita akan coba buat bisnis model wisata alam. Baik, ini adalah format bisnis model kanvas 9 blok. Jadi di sebelah kanan ada target konsumen, hubungan, saluran, kemudian nilai utama atau keunggulan. Kemudian di sebelah kiri ada mitra utama, ada aktivitas utama, ada sumber daya utama. Kemudian di bagian bawah ada struktur biaya dan alur pendapatan. Baik, sekarang kita coba akan membuat bisnis model untuk produk madu hutan dan madu kelulut. Pertama, langkah pertama adalah menentukan target konsumennya dulu. Target konsumen dari madu hutan dan madu kelulut, yaitu target konsumennya pertama, orang dengan umur 30 tahun ke atas yang kesehatannya mulai menurun. Kemudian yang kedua, orang yang biasa mengkonsumsi suplemen atau herbal. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang sakit. Nah, setelah target konsumen tadi kita tentukan, lalu kita tentukan nilai utama atau keunggulan apa yang mau kita berikan kepada konsumen tadi. Yang pertama nih, contohnya garansi madunya asli. Kemudian yang kedua, terdapat pilihan kombinasi madu. Ada madu murni, ada madu jahe, ada madu kunyit hitam, madu jintan hitam, dan lain-lain. Kemudian respon kita terhadap konsumen cepat. Gratis ongkir untuk konsumen dalam satu provinsi di mana produk tersebut diproduksi. Kemudian bisa COD atau bayar di tempat untuk konsumen dalam satu provinsi di mana produk tadi diproduksi. Nah, kalau sudah nilai ini kita tentukan, yang selanjutnya kita menentukan melalui saluran apa agar nilai ini bisa sampai kepada konsumen, dan melalui saluran apa agar konsumen itu bisa mudah mendapatkan produk dan jasa yang kita tawarkan. Ini kita kasih contoh ada dua. Pertama melalui saluran online, yang kedua melalui saluran offline. Melalui saluran online ini contohnya misalkan di marketplace online, Instagram, YouTube, website, Facebook, WhatsApp. Di offline salurannya contohnya melalui toko-toko, kemudian melalui pameran atau melalui workshop di bandara. Nah, setelah itu kita tentukan, kemudian kita perlu menjaga hubungan dengan konsumen agar kita itu punya hubungan yang kuat. Pertama, itu ada edukasi tentang jenis-jenis madu tadi, baik madu kelulutnya maupun madu hutannya. Ada edukasi khusus tentang madu kelulut dan madu hutan. Kemudian kita membuat komunitas pencinta madu. Ini sarana-sarana untuk memberikan edukasi kepada konsumen. Setelah itu kita petakan, selanjutnya kita menentukan aktivitas utama dari usaha kita. Yang pertama nih, aktivitas utama dari usaha madu kelulut dan madu hutan ini, pertama
budidaya lebah madu hutannya, proses budidaya lebah madu hutannya. Yang kedua, proses budidaya madu kelulut atau madu kelenceng. Kemudian yang ketiga, proses sterilisasi dan pengemasan. Dan yang keempat, ini proses pemasaran. Di sini yang banyak itemnya nih, mulai mencari supplier, kerjasama dengan marketplace online maupun offline, posting iklan berbayar di medsos, pengiriman barang, melayani komplain, dan lain sebagainya. Baik, kita tadi sudah menentukan aktivitas utama. Selanjutnya, kita punya sumber daya apa saja nih yang bisa menunjang agar aktivitas utama tadi bisa berjalan. Kita coba petakan. Misalnya, kita sekarang sudah punya izin perhutanan sosial, kemudian sudah punya legalitas KUPS madu. Ada anggota KUPS yang sudah memiliki kemampuan membudidayakan madu, sudah bisa melakukan pengemasan, sudah bisa digital marketing. Kemudian ada dukungan modal dari dana desa. Kemudian punya laptop dan HP Android. Nah, ini yang terpenting karena untuk digital marketing atau marketing online pasti sangat membutuhkan laptop dan HP Android. Nah, kemudian setelah itu selesai, lalu kita menentukan mitra utama kita siapa nih, agar mereka-mereka ini bisa mendukung aktivitas utama kerja usaha kita. Kita contoh di sini mitra utamanya jasa pengiriman barang, karena mereka inilah yang sehari-hari akan erat kaitannya dengan bisnis kita untuk mengirimkan barang ke berbagai daerah. Kemudian marketplace baik online maupun offline. Jadi mereka inilah yang memberikan dukungan sarana pemasaran baik secara online maupun offline. Kemudian KPH. Nah, KPH dalam rangka apa nih dukungannya kepada bisnis kita? Dukungan dari KPH bisa berupa pelatihan, bisa berupa perizinan untuk memfasilitasi perizinan selanjutnya gitu ya. Kemudian dari BPSKL ini bisa jadi dukungan pelatihan, dukungan bantuan alat ekonomi produktif. Kemudian dari Dinas Kehutanan setempat juga sama, ini bisa berbentuk pelatihan dukungannya, bisa berbentuk bantuan alat ekonomi produktif, bisa berbentuk pendampingan. Dari Disperindakop Kabupaten, ini contoh dukungannya bisa berbentuk fasilitasi pembentukan koperasinya, kemuatan kelembagaannya, atau fasilitasi pelatihan bisnisnya. Begitupun dengan Disperindakop Provinsi misalkan, ini juga bisa fasilitasi untuk sektor-sektor usahanya, kebutuhannya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita perlu menstrukturkan biaya. Struktur biaya ini adalah kita ambil dari proses aktivitas utama tadi. Nah, struktur biayanya apa saja untuk bisnis madu hutan dan madu kelulut ini? Yang pertama, contohnya biaya peningkatan kapasitas untuk anggota KUPS, biaya pelatihan, studi banding, praktek lapangan, seperti itu. Kemudian yang kedua, biaya untuk membeli bibit lebah madu hutan maupun madu kelulutnya. Yang ketiga, biaya pemeliharaan, pemanenan, sterilisasi sampai ke pengemasan. Kemudian biaya marketing. Nah, ini juga perlu biaya. Yang selanjutnya biaya pelayanan komplain. Oke, kalau struktur biaya tadi sudah kita strukturkan, sudah kita buat, selanjutnya kita lihat dari mana kita akan mendapatkan pendapatan. Yang pertama nih, kita akan mendapatkan pendapatan dari transaksi penjualannya. Yang kedua, dari bonus, baik itu dari marketplace, online maupun yang offline. Kemudian dari YouTube atau cerita edukasi madu, seperti itu. Baik, nah ini dapat kita lihat bisnis model untuk madu hutan dan madu kelulut. Seperti inilah bisnis yang akan dijalankan oleh KUPS. Sudah menentukan target konsumennya, sudah menentukan nilai utama yang akan diberikan kepada konsumen, sudah menentukan salurannya, sudah menentukan hubungannya, sudah menentukan aktivitas utama, dan selanjutnya sampai sudah menentukan alur pendapatan. Dengan seperti ini kita akan lebih mudah menjalankan bisnis madu kita. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana caranya kita menyusun bisnis model wisata alam dengan menggunakan Canva 9 blok. Sebagaimana kita menyusun
bisnis model untuk produk, ini juga sama formatnya. Jadi yang pertama kita menentukan target konsumennya. Target konsumen pertama contohnya ini untuk bisnis wisata alam adalah wisatawan mancanegara. Kemudian yang kedua, target konsumennya wisatawan lokal kalangan menengah ke atas. Yang ketiga, sekolah alam. Yang keempat, universitas. Yang kelima, komunitas pecinta alam. Dan selanjutnya instansi pemerintah dan swasta. Ini target konsumen untuk bisnis wisata alamnya. Kemudian nilai apa yang bisa kita berikan untuk konsumen kita? Ini contohnya yang pertama, ada atraksi pengamatan orangutan liar, bekantan, dan lain-lain bersama masyarakat. Kemudian ada atraksi pengamatan panen getah jelutung, panen bajaka atau minum air bajaka, kemudian panen kulit gemor. Nah, kita tahu kulit gemor ini biasanya digunakan untuk bahan baku industri obat nyamuk. Kemudian disediakan obat-obatan tradisional nih kalau berkunjung ke lokasi wisata kita. Kemudian keamanannya dijamin selama berada di lokasi wisata. Selanjutnya toiletnya bersih dan unik. Selanjutnya lagi dokumentasinya gratis dan akses menuju lokasi wisatanya mudah. Nah, setelah kita menentukan nilai unggulan dari aktivitas bisnis wisata kita, bagaimana caranya nilai-nilai ini atau keunggulan ini bisa tersampaikan kepada konsumen? Kita tentukan salurannya melalui apa saja. Misalkan contohnya kita menyampaikannya melalui Instagram, YouTube, website, Facebook, WhatsApp, melalui pameran atau melalui TV nasional, TV lokal atau TV di bandara, kemudian brosur dan lain-lain. Setelah salurannya kita tentukan, lalu hubungannya agar kita ini punya hubungan kuat dengan konsumen. Contohnya di sini nih, 10 kali kunjungan 1 kali gratis nih untuk menjaga hubungan dengan konsumen. Yang kedua, update perkembangan wisata kepada tamu yang telah berkunjung. Selanjutnya, konsumen yang membantu promosi akan mendapat souvenir terbaik. Nah, setelah hubungan ini kita tentukan, selanjutnya apa aktivitas utama dari kegiatan wisata kita? Kita petakan. Ini contohnya misalkan yang pertama, penyediaan infrastruktur wisata. Kedua, pemanduan wisata. Ketiga, penyediaan kuliner. Keempat, penyediaan penginapan. Selanjutnya, penyediaan transportasi, penyediaan souvenir. Nah, ini aktivitas-aktivitas utama dalam kegiatan wisata alam di tempat kita. Baik, setelah aktivitas utama ini kita tentukan, selanjutnya kita punya sumber daya apa nih yang bisa menunjang aktivitas utama tadi agar bisa berjalan. Baik, kita coba contohkan. Yang pertama, kita sudah punya izin perhutanan sosial, sudah punya KUPS wisata, punya 100 hektar lokasi wisata alam, kemudian punya 80 individu orangutan, 130 bekantan dan satwa lainnya yang unik. Lalu punya tenaga kerja yang terampil, anggota-anggota KUPS-nya sudah cukup terampil. Kemudian punya aktivitas panen HHBK tadi, contohnya misalkan panen getah jelutung atau panen kulit gemor dan sebagainya. Kemudian selanjutnya punya hutan gambut yang masih baik. Selanjutnya punya laptop dan HP Android. Nah, ini juga laptop dan HP Android ini sebagai sarana untuk pemasaran, terutama pemasaran secara online. Dan yang terakhir, kita punya sumber daya dukungan modal dari dana desa. Itu. Setelah sumber daya utama kita petakan, selanjutnya kita menentukan mitra utamanya. Siapa mitra utama kita yang bisa membantu agar aktivitas utama itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya di sini kita punya mitra utamanya KPH setempat. KPH ini bisa membantu
pendampingan, kemudian bisa membantu pengamanan kawasan dan sebagainya. Begitupun dengan BPSKL, bisa memberikan dukungan pendampingan, dukungan alat ekonomi produktif, kemudian dukungan permodalan. Kemudian Dishub juga, Dinas Kehutanan setempat, bisa membantu dukungan pendampingan, dukungan teknis, bisa bantu dukungan bantuan alat ekonomi produktif dan sebagainya. Nah, kemudian Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi ini bisa membantu teknis pengembangan pariwisatanya, membantu dukungan-dukungan regulasi di tingkat daerah dan sebagainya. Kemudian dari perusahaan perjalanan wisata, tour operator, ini bisa membantu mempromosikan tempat wisata kita, bisa membantu mendatangkan tamu ke tempat kita gitu. Ini mitra utama. Kemudian TV lokal dan TV nasional, ini juga sebagai sarana kita untuk promosi. Jadi bisa melalui iklan ataupun running tag dan sebagainya. Kemudian ASITA. Nah, ASITA ini asosiasi pariwisata, biasanya ada di setiap provinsi dan kabupaten. Ini juga bisa menjadi mitra utama. Jadi bisa membantu pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas untuk guide, kemudian untuk penyedia makanan dan sebagainya. Begitupun dengan HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Ini lebih spesifik lagi, mereka bisa membantu pelatihan pemanduan, penyajian pariwisata secara komprehensif di dalam satu kawasan. Teman-teman ini punya keahliannya di sana. Nah, setelah mitra utama ini kita tentukan, selanjutnya kita perlu menentukan struktur biayanya. Struktur biaya ini diambil dari aktivitas utama. Kita lihat aktivitas utamanya apa, lalu kita turunkan menjadi struktur biaya. Kita ambil contoh di sini nih. Struktur biayanya pertama biaya infrastruktur seperti sarana air bersih, jalur trekking, penginapan, menara pantau, toilet, pos pengamanan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi setempat. Selanjutnya, struktur biayanya contohnya biaya peningkatan kapasitas untuk KUPS wisata, pelatihan-pelatihan, studi banding, praktek lapang dan sebagainya. Kemudian biaya tenaga untuk guide, pemandu, biaya untuk penyedia makanan, pengelola penginapan, souvenir, pengelola transportasi, security dan sebagainya. Kemudian biaya pembuatan desain tapak dan DED wisata. Nah, ini biasanya kita sebelum memulai usaha wisata, sebaiknya kita membuat desain tapaknya dulu. Di mana posisi guest house, penginapan, di mana posisi jalan trekkingnya, kemudian di mana toiletnya, di mana parkirnya dan sebagainya diatur di desain tapak. Nah, kemudian juga ada DED wisata. DED wisata ini detail engineering design, yaitu mendetilkan bangunan-bangunan tadi bentuknya akan seperti apa. Misalkan ada khas bangunan itu sesuai khas daerah tertentu. Jadi merincikan, mendetailkan bentuk, kemudian sampai detail warna dan sebagainya itu di DED gitu. Nah, ini perlu biaya semuanya untuk menyusun ini. Selanjutnya, setelah struktur biaya ini kita tentukan, lalu dari mana alur pendapatannya dari bisnis kita? Ini contohnya nih, dari transaksi kunjungan wisata, baik itu dari pemanduan, guide, dari kegiatan penginapan, makanan, transportasi, biaya atraksi, baik itu atraksi pengamatan orang utan, bekantan, kemudian dari panen HHBK, dari kegiatan adopsi pohon, dari kegiatan pohon asuh, itu. Ini bisa jadi alur pendapatan untuk kegiatan wisata kita. Selanjutnya mungkin dari penjualan obat tradisional dan souvenir. Ini ketika ada tamu datang, disediakan obat tradisional dan souvenir. Ini bisa menjadi salah satu alur pendapatan di dalam bisnis wisata kita. Demikian contoh bisnis model wisata alam dengan menggunakan Canva 9 blok. Ini hanya sebagai contoh saja, jadi teman-teman Hoodsos bisa mengembangkannya lebih lengkap lagi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Baik, tadi kita sudah praktek menyusun bisnis model KUPS. Sekarang, kapan bisnis model itu perlu diperbaharui? Yang pertama, sebelum terjadinya perubahan pola pasar. Yang kedua,
Usahakan di antara pesaing bisnis, kitalah yang paling respon dan cepat beradaptasi dengan perubahan agar produk atau jasa yang kita usahakan itu selalu menjadi pemain utama. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengetahui perubahan pola pasar? Yaitu menggunakan analisa Google Trend yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Demikian contoh membuat bisnis model produk dan jasa KUPS. Semoga bermanfaat. Terima kasih.